Halo sahabat Koko Kuliner semuanya, balik lagi sama gua Widya. Guys, puji Tuhan banget, hari ini kita dapat catering donasi lagi. Catering donasi kita kali ini kita dapatkan dari Bapak Robert, yang dimana donasi kali ini diperuntukkan untuk almarhum ayahanda Anwar Harsono Ong yang meninggal di usia 81 tahun. Gue secara pribadi mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Bapak Robert atas meninggalnya ayahanda. Nah, untuk catering donasi kali ini, Bapak Robert menginginkan catering kita dibagikan ke 3 panti. Karena almarhum meninggal di usia 81 tahun, jadi Bapak Robert sebagai anak ingin mengeluarkan dana sebesar 8.100.000 untuk menghormati ayahanda yang telah meninggal. Jadi hari ini kita bakal ngasih makanan ke 3 panti langsung, yaitu Panti Asuhan Mahama sebanyak 75 packs, Panti Asuhan Holy Angel sebanyak 60, dan Panti Lansia Caritas sebanyak 60 packs. Jadi total makanan yang akan kita buat hari ini sebanyak 195 porsi atau 195 box. Nah teman-teman, total biaya untuk 195 box makanan itu adalah sekitar 6 juta sekian deh, pokoknya nggak nyampe 2 juta. Pokoknya ada sisa dana sekitar 1.300.000 rupiah yang sudah kita belikan beberapa barang berupa makanan kaleng, kebutuhan harian, sembako, dan lain-lainnya yang akan kita berikan ke Panti Lansia Caritas. Pokoknya budget yang kita habiskan sebesar 8.100.000 rupiah. Oke, langsung lanjut ke menunya. Menu kita hari ini gue bakal bikin nasi putih, terus kita ada mantau goreng. Selanjutnya kita di sini bikin garlic chicken wings with spicy mayo ya. Jadi bedanya apa sih garlic chicken wings dengan chicken wings biasa? Kalau garlic chicken wings dari namanya aja teman-teman udah dengar, yang pastinya kita bakal ngasih bawang putih yang banyak banget ke si ayamnya ini untuk marinasi, biar si sayap ini aroma bawang putihnya itu benar-benar kecium banget. Terus untuk garlic chicken wings kali ini kita nggak pakai tepung roti, kita nggak ditepungin sampai keriting, tapi kita cuma ditepungin ala-ala aja teman-teman. Jadi cuma satu kali melalui proses penepungan, habis itu langsung kita goreng gitu. Berhubung karena sayap yang gue gunakan ukurannya cukup besar ya. Dan untuk menu selanjutnya kita bikin daging giling bumbu kari. Nah, daging giling bumbu kari ini gue menggunakan daging giling, jadi nanti teksturnya itu kayak daging yang biasa kita temui di adonan-adonan martabak gitu teman-teman. Tapi ini dimakan langsung juga enak. Nah, daging giling bumbu kari yang nanti bakal gue share ke teman-teman semua, itu resepnya bisa banget buat bikin samosa, buat bikin beef curry puff, atau martabak. Pokoknya bisa digunakan dalam segala jenis masakan tergantung kreativitas teman-teman. Dan untuk dimakan langsung beserta nasi juga enak banget. Dan menu terakhir kita adalah tumis toge bakso. Udah gitu aja teman-teman yang pengen gue sampaikan ke teman-teman semuanya. Sekarang kalian bisa lihat asisten gue lagi sibuk untuk melakukan preparation, dan gue bakal lanjutin preparation, habis itu kita bakal masak bareng-bareng guys. Oke, teman-teman bisa lihat di sini AU lagi
tepungin ayam. Nah, ini ayam yang kita gunakan nih. Nah, bisa dikasih lihat tuh ukurannya, sini ke kamera. Nah, tuh ukuran ayamnya gede banget ya. Nah, ini yang bagian nepungin, anjay. Jadi ini kita melakukan satu kali proses penepungan aja, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Setelah itu kita pindah ke sini. Nah, ini togenya udah direbus teman-teman sama Mas Nyong. Ini kita rebus hanya 30 detik, nggak boleh lebih ya. Nanti karena masih ada proses masak yang cukup lama, kita nggak masak dikit. Ini sebanyak total yang kita gunakan untuk 200 porsi berapa kilo? Berapa? Jangan ngintip lo berapa kilo. Lu kan harusnya sebelum masak udah prepare, udah tahu, udah baca. 16 kilo. Ah, pintar. Berapa kilo? 10. Ah, ya, bagus. Ya, yang kerja 2 bulan sama yang 3 tahun pintaran yang 3 bulan. Oh ya, 10 kilo teman-teman. Oke, terus di sini ada sayap. Oke, itu dia sayapnya ya. Seperti yang gue bilang tadi teman-teman, kita menggunakan sayap dengan ukuran yang sangat besar. Oke, kita pindah ke sini. Nah, ini ada mantau gorengnya tuh. Cantik warnanya, ini yang goreng. Canggih. Oke, tuh. Di sini gua bakal langsung masak si daging karinya ya, daging kari sapi. Udah di stop dulu, udah banyak. Nanti itu tepungnya gumpal. Nah, di sini kita ada bahan-bahan yang kita gunakan untuk masak hari ini ya. Ada bombay yang udah kita iris, ada wortel nanti untuk bumbu kari dan masak togenya. Ini ada bombay yang udah kita giling atau kita cincang nih. Selanjutnya ada bawang putih, ada bakso, dan ini adalah bumbu yang akan kita gunakan untuk membuat si kari hari ini. Jadi di dalam sini teman-teman ini ada chicken powder, ada bumbu kari, ada sedikit MSG, gula, mecin, dan masih banyak lagi. Pokoknya ini cuma bumbu marinasi sederhana yang kita tambahkan bumbu kari aja. Oke, gitu aja teman-teman. Sekarang gua bakal langsung mau masak si bumbu karinya ya, karena penggorengannya juga sudah disiapkan sama anak-anak dan kita mengejar banget waktu karena kita bakal ngerjain 200 box makanan. Oke, gitu aja teman-teman, dan sekarang gue bakal lanjut buat masak si bumbu karinya atau si daging sapi dengan bumbu kari. Oke teman-teman semua, sekarang gue udah ada di depan kompor dan gue bakal masak daging sapi dengan bumbu karinya. Di sini Inyong masih ngerjain ayamnya karena banyak 200 pieces ayam yang bakal kita goreng. Dan di sini Ardian masih berotak-atik dengan si mantau gorengnya. Oke, hal pertama yang bakal gue lakuin adalah gue bakal masukin minyak. Ya, minyak yang kita gunakan juga harus cukup banyak karena bahan-bahan yang kita gunakan banyak. Oke, di sini kurang lebih gue pakai minyak kurang lebih 1 liter atau 1,5 liter ya teman-teman. Jadi juga hitungannya tidak terlalu banyak karena kita menggunakan daging sapi yang dimana kalau kita masak nanti dia akan mengeluarkan minyak lagi. Terus untuk 200 porsi ini gue menggunakan 6 kilo daging giling, 4 kilo bombay, dan 1 kilo wortel teman-teman. Itu adalah basic ingredients-nya yang bakal kita pakai. Untuk rempah-rempahnya gue udah nggak pakai apa-apa lagi karena bumbu kari yang gue pakai ini, yang instan ini, dia udah campuran dari beberapa rempah-rempah juga teman-teman. Oke, gue lagi nungguin minyaknya panas. Nanti habis minyaknya panas, step pertama yang akan kita lakuin adalah numis-numis si bawang bombay dan bawang putihnya. Iya, belum panas ya. Kita mau suhu dari si minyaknya ini bener-bener panas banget. Oke, ini minyaknya gua rasa udah cukup panas dan langsung kita masukin aja bawangnya. Iya, teman-teman bisa lihat ya. Harus panas banget karena kita masukin 4 kilo bombay aja si minyaknya bakal langsung turun banget suhunya ya. Ini kita masukin. Ya, masukinnya harus pelan-pelan karena kalau langsung kita masukin semua teman-teman, minyaknya nanti suhunya bakal bener-bener turun drastis banget. Iya, bombay masuk, bawang putih masuk. Bombaynya 4 kilo, bawang putihnya kurang lebih 250 gram teman-teman. Ini kita aduk terus sampai si bawang-bawangannya wangi ya. Oke, ini kita aduk terus teman-teman ya. Oke, ini udah
cukup wangi, nggak usah sampai layu banget, cukup wangi aja udah. Nah sekarang gue bakal langsung masukin si daging sapinya. Ini dia 6 kilo daging sapi ya. Daging sapi yang gue gunakan daging sapi giling. Iya, langsung kita masukin juga. Oke, ini langsung kita aduk ya. Nah ini jadi nanti teksturnya bakal enak banget ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat daging sapinya udah mulai berubah warna. Jangan sampai nunggu mateng banget gitu ya, terus baru kita bumbuin, baru kita masukin bahan-bahan lainnya. Jadi untuk daging sapi ini sendiri teman-teman kan tahu ya, kita makan sebenarnya medium aja tuh udah enak ya. Tapi dalam kategori dagingnya yang kualitasnya cukup baik lah gitu loh ya. Jarang sih kalau buat daging lokal, biasanya pakai daging impor. Nah, untuk daging giling yang gue pakai ini adalah Australian beef. Jadi untuk dimakan mungkin medium atau nggak terlalu matang itu masih oke banget ya. Oke, sekarang ini daging sapinya udah masuk dan teman-teman bisa lihat warnanya udah cukup berubah ya, nggak merah-merah banget. Nah, sekarang saatnya gue masukin si bumbu-bumbu kari yang udah kita racik dan wortelnya. Sekali lagi teman-teman, komposisi di balik bumbu-bumbu ini ada obat gantengnya ya, ada mecin, terus ada chicken powder, ada lada, ada gula, dan pastinya ada bubuk karinya ya. Ini langsung gua tuang ke dalamnya. Oke, wortelnya kita masukin, kurang lebih kita butuh 1 kilogram. Oke, langsung kita aduk-aduk teman-teman. Wah, ini belum kecampur rata aja, aromanya udah mantep banget ya. Aroma dari daging sapi, dari bumbu karinya, bener-bener mantep banget. Nah, teman-teman bisa lihat, ini gua aduk terus dan bumbu karinya udah langsung tercampur rata dengan semua dagingnya ya. Nah, teman bisa lihat warnanya bagus banget, kuning-kuning kari gitu. Dagingnya juga bagus, teksturnya pecah-pecah. Dan ini bakal kita masak kurang lebih 20 menit sampai dengan setengah jam untuk memastikan dagingnya matang, terus juga bumbu karinya ngeresap sampai ke setiap pori-pori si daging sapinya teman-teman. Oke, gitu aja. Nanti kita ketemu lagi kalau si bumbu karinya ini udah mau matang. Oke teman-teman, kita masak ini daging kita kurang lebih 15 menit ya. Ini udah cukup matang. Seperti yang gue bilang tadi ya, teman-teman bisa lihat nih. Nah, tadi kita menggunakan 1 liter minyak dan dia masih mengeluarkan minyak. Minyak ini bukan minyak yang kita pakai buat masak ya teman-teman. Ini adalah minyak asli dari dagingnya yang keluar saat kita masak. Dan teman-teman bisa lihat nih, dagingnya bagus banget, teksturnya tuh pecah-pecah karena kita pakai daging giling. Ada wortelnya dan ada bombaynya. Ini juga posisinya sudah cukup matang, kurang lebih 20 menit kita masak dan sebenarnya udah bisa dimakan. Terus di sini si Ardian mau lanjut buat goreng sayap dan di sini kerjaannya Inyong masih goreng sayap juga. Mungkin kita membutuhkan beberapa kali proses pemasakan ayam berhubung cateringnya juga banyak banget. Jadi gorengnya juga harus hati-hati. Oke, daging kari gua kurang lebih seperti ini aja, udah selesai. Ini masih gua masak simmer atau dengan api kecil biar bumbunya ngeresap. Kurang lebih masih butuh 10 sampai 15 menit lagi untuk bener-bener bikin si dagingnya enak banget. Habis itu kita tinggal lanjut buat masak si sayurannya yaitu tumis toge baso. Berarti menu kita hari ini nasi udah, mantaunya udah semua ya. Bapaunya udah, terus sayap crispy-nya lagi kita goreng. Daging karinya 15 menit lagi udah jadi dan terakhir nanti kita tinggal bikin si tumis toge dengan bakso. Oke teman-teman, bumbu kari kita udah beres dan sekarang anak-anak masih ngelanjutin goreng-goreng si sayapnya. Nah, ini adalah menu terakhir yang harus kita proses ya. Kan tadi bapaunya gampang tinggal digoreng, sayapnya juga gampang tinggal digoreng. Bumbu karinya tadi gue udah bikin, kurang lebih kita butuh waktu setengah jam untuk bikin si daging sapi dengan bumbu karinya. Dan sekarang gue bakal lanjut buat masak si tumis togenya. Tumis toge ini kita juga akan melalui beberapa proses karena banyak banget ya.
kurang lebih kita pakai 10 kilo itu di luar dari wortelnya teman-teman ya. Jadi ya mungkin 2 atau 3 kali goreng lah. Oke, lanjut aja. Togenya udah kita goreng setengah matang. Jadi kita nggak boleh proses terlalu lama. Oke, bombay dulu kita masukin. Masuk bakso. Bawang putih kurang lebih 2 sendok makan. Iya, sekarang kita masukin wortelnya. Ya, kita jangan terlalu lama masaknya ya. Togenya juga udah kita rebus, apinya kita kecilin dulu sampai benar-benar kecil banget. Jangan semuanya, pelan-pelan. Nah, karena sudah direbus, jadi kita kecilin apinya biar dia nggak melalui proses pemasakan yang terlalu panjang. Oke. Langsung kita bumbuin. Oke, lanjut. Sedikit mecin, sedikit gula, saus tiram. Oke, kecap ikan. Ya, kita banyak menggunakan bumbu-bumbu biar rasanya rich ya. Jadi nggak monoton, cuma rasa garam dan gula gitu ya. Yang terakhir minyak wijen. Kita masukin minyak wijennya. Udah, angkat. Oke. Ya, ini masih standby di api kecil, kita aduk-aduk terus ya. Iya, sekarang gua rasa bumbunya udah kecampur rata. Langsung kita besarkan apinya, kita tumis-tumis. Oke, langsung gua cobain ya. Teman-teman, kalau kedengaran ini masih garing banget. Teksturnya masih oke. Banget. Dan ini gue masak terus ya dengan api besar. Rasanya kayaknya udah cukup deh, nggak usah ditambahin apa-apa lagi. Oke, ini togenya udah jadi, begini aja, gampang banget. Langsung kita angkat. Nah, kita nggak pakai air, nggak pakai macem-macem ya teman-teman ya, karena ya seperti namanya ini tumis toge ya. Jadi togenya kita tumis-tumis aja. Karena kalau kita bikin dengan porsi yang besar banget kayak gini, kita masih main air, nah udah togenya jadi bubur nanti. Oke, ini tumis toge bakso pertama kita udah beres. Kita masih mungkin melakukan 2 kali proses penggorengan si toge ini. Nanti setelah jadi semua akan kita update lagi videonya. Oke teman-teman, gue udah 2 kali melakukan proses pembuatan si togenya, dan sekarang adalah proses pembuatan toge kita yang ketiga dan terakhir. Habis itu semua menu kita selesai. Teman-teman juga bisa lihat di sini anak-anak dua-duanya masih berkutik dengan sayap ya. Kerjanya memang begitu ya, cukup lambat mereka. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah sekarang kita lanjut masak ya untuk toge terakhir kita dan sekaligus menu terakhir kita. Sekali lagi gua ulas proses pembuatannya. Bawang bombay, bawang putih kurang lebih 2 sendok. Langsung kita masukin baksonya. Oke, kita tumis-tumis. Nah, ini mudah sekali. Habis itu kita masukin wortelnya. Setelah si bakso-baksoan ini kita rasa cukup wangi ya, wortelnya langsung kita masukin. Oke. Langsung kita masukin togenya. Iya. Habis sudah 10 kilo toge kita masak dengan 3 kali proses pembuatan. Bumbunya simple aja. Mix seasoning ya, kurang lebih ya 3 sendok lah. Mix seasoning bro. Tuh kita pakai obat gantengnya ya, 2 sendok. Mantap. Gulanya sedikit aja, kurang lebih 1 sendok teh. Kita aduk. Masukin minyak wijen.
Ini buat aromanya. Iya, mix seasoning tadi masih kurang. Setelah itu kita pakaiin saus tiram. Lanjut kecap ikan. Iya. Masih dengan api kecil aja teman-teman, kita aduk terus. Oke. Setelah tercampur rata baru kita gedein apinya. Ya. Kita nggak pakai air, nggak pakai apapun ya, karena kita mau tetap ngejaga tekstur si togenya teman-teman. Cukup, cobain. Pas ya, udah ya. Oke. Semuanya masaknya kita pakai filling, udah nggak ada takaran ya, masak porsi besar kayak gini seperti biasa. Dan ini tumis toge kita udah beres, gampang banget bikinnya. Tinggal ditumis-tumis saja dan udah siap untuk disajikan. Oke, gitu aja teman-teman. Semua menu kita udah beres semuanya. Dan sekarang kita bakal pindah ke dalam buat ngelanjutin catering hari ini. Oke teman-teman, ini catering kita udah beres semua ya. Tadi teman-teman udah lihat proses pemasakannya dan ya ini gue kasih lihat teman-teman semua nih. Jadi seperti ini ya isinya ya teman-teman. Di sini ada nasi putih, terus ini ada 2 mini pau goreng, terus ini ada tumis toge dengan bakso ya, ada baksonya teman-teman bisa lihat. Selanjutnya di sini ada daging karinya warnanya juga bagus banget, masih ada tekstur karena kita pakai wortel yang kita potong agak besar-besar. Terus di sini juga kita ada sayap ayam atau garlic chicken wings yang kita kasih dengan saus spicy mayo. Nah ini semuanya sama. Ini ada box yang putih dan ada box yang biru, takutnya teman-teman nanya. Jadi box gue yang putih ini kemarin kehabisan, dari suppliernya juga nggak ada barang, akhirnya gue cari alternatif. Memang ukurannya beda, yang box yang biru ini agak lebih kecil, tapi gue pastiin bahwa porsi makanannya itu sama 100%. Oke teman-teman, ini cateringnya masih diselesaiin sebagian, terus sebagian juga udah beres, udah mulai kita lipet-lipetin atau udah mulai kita selesaiin. Pokoknya intinya totalnya 195 box yang kita kerjakan hari ini. 60 box ke Holy Angel, 60 box ke Caritas, dan 75 box ke Panti Asuhan Marhama teman-teman. Oke gitu aja, nanti kalau ini semua udah beres, kita bakal lanjut lagi videonya dan kita bakal jalan ke setiap panti-panti tersebut. Oke teman-teman semuanya, catering kita hari ini udah beres ya. Teman-teman bisa lihat itu udah di packing, ini 60, terus di sana lagi dikerjain sama Sewu juga udah di packing sebanyak 60. Terus ini masih ada 75 porsi lagi untuk ke Panti Asuhan Marhama. Intinya ini semua udah beres dan gampang banget kita ngerjain dari tadi pagi jam setengah 10 mulai eksekusi dan sekarang jam 1 udah beres. Kurang lebih berarti 3 jam setengah kita mengerjakan semua menu catering ini sebanyak 200 porsi. Oke gitu aja teman-teman. Sekarang gua bakal rapi-rapi dulu, abis itu kita bakal lanjut buat jalan ke setiap panti yang sudah kita tuju. Oke teman-teman, kita udah sampai di Panti Asuhan Marhama lagi dan sekarang kita cari dulu pengurusnya. Bu, nyari Bu Lala. Lala di sana. Ya udah nggak apa-apa, mau nurunin makanan. Oh gitu. Coba dikabarin dulu. Kita bakal ngasih atau ngejalanin amanah dari Bapak Robert ya, yang memberikan
makanan atau donasi ini untuk mengatasnamakan almarhum si ayah Anda. Nah, di sini udah banyak banget makanannya. Ini untuk yang di Panti Marhama karena orangnya banyak, 75 box tambah yang ini. Terus ini buat Panti Asuhan Caritas, Panti Lansia Caritas, dan itu yang buat ke Holy Angel. Terus ini ada beberapa sembako, makanan kaleng dan lain-lain. Ini juga dana dari Bapak Robert yang akan kita berikan ke Panti Lansia Caritas ya. Oke, sekarang kita masih nungguin pengurus dari pantinya nih buat nurunin makanannya. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Imam? Ketemu lagi. Nih makanannya aku nggak bisa gendong sendiri, makanya nungguin orang nih. Buat semuanya kayak biasa ya. Siap. Sama yang di sana. Udah tinggal sama yang di plastik itu aja. Ya udah Pak Imam. Nanti aku titip itu ya. Titip doa buat almarhum donatur. Ya, aku makasih banyak ya. Salam buat semuanya ya. Sampai ketemu lagi ya. Thank you, Will. Thank you. Ayo semuanya. Telat ya. Ayo Pak Imam. Oke teman-teman, kita udah sampai di panti kedua, yaitu Panti Lansia Caritas. Sekarang kita mau turunin dulu makanan dan barang-barang yang sudah kita siapkan. Halo Ibu, ketemu lagi. Udah sisa makanannya Bu, didusin berat sekali. Harus berdua apa bertiga? Oh, 2, 3. Waduh, kuat nih. Sudah beres semuanya. Ya sudah turun semua ya, makanan sama itunya, barang-barangnya. Oh, udah disampaikan Bu Tati, donaturnya atas nama Bapak Robert yang mengatasnamakan donasinya ini atas untuk ini almarhum papanya yang baru meninggal. Oke, jadi kita udah sampai di pantinya, makanan udah teman-teman lihat udah turun semua. Itu sini barang-barang titipan juga dari Pak Robert yang minta ditolong dibelanjain ya teman-teman ya. Sekarang kemarin Pak Robert minta tolong untuk ayah Anda didoakan. Nggak tahu udah didoain tadi pagi atau belum dapat infonya, makanya ini lagi mau nanyain. Kalau misalkan belum, siapa tahu bisa kita record juga gitu ya. Ini ada kerabat, ayahnya meninggal, minta tolong oma-oma doain katanya. Meninggal di usia 81. Selamat sore Oma-oma. Selamat sore Oma. Kita mau doa arwah. Doa arwah Bapak Harsono Ong. Iya, Anwar Harsono. Anwar Harsono Ong. Doa untuk Bapak almarhum Anwar Harsono Ong. Ya Bapak, ampunilah segala dosa dari almarhum Bapak Harsono Ong, dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu dan memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, besok Oma kangen emang. Belum pulang udah tanya mau kesini lagi. Meninggalnya kapan? Meninggalnya minggu kemarin Oma. Udah. Kayaknya dikubur deh. Di mananya aku kurang tahu sih. Nah, makanya ini disuruh sampein aja, minta doa dari oma opa. Kan aku sering kesini, jadi dia minta tolong sampein gitu biar didoain sama oma opa semuanya. Ya sering lah. Aku seminggu bisa 8 kali kesini. Enggak, Bapak, asramanya itu kok. Oh enggak, aku aja yang sering kesini. Baru kemarin kesini yang ngasih nasi sama ayam. Mau ngasih kambing takutnya ntar tarik copot giginya Oma. Iya. Pas ditarik sama giginya keluar kan repot Oma. Iya bener, makanya kasihnya ayam. Hari ini kasih nasi pakai daging giling. Nah kan empuk Oma. Ya sudah Oma udah pada mau makan, aku tinggal ya. Terima kasih semuanya ya. Oma selamat makan, semuanya sehat semua ya. Ama, Terima kasih. nanti kita ketemu lagi ya semua ya. Dah, Ibu masih semua ya. Iya, masih ya Oma ya. Opa, bye bye. Sehat-sehat ya. See you. Dah Oma. Kita udah sampai di panti ketiga hari ini. Aduh, ada ini aja makanan aja nih Opa nih buat
Halo sayang. Boleh masuk nggak? Boleh masuk nggak? Boleh ya. Om, nasi. Siapa? Suster Rosa? Boleh. Ini latihan untuk apa? Untuk kur apa? Untuk apa? Tapi yang itu. Kamu yang mana? Oh, kamu sama yang ini. Ya udah. Kamu siapa namanya? Hah? Jacob. Harus jadi anak yang pintar ya. Gak boleh bandel, harus nurut, oke? Yang apa? Yang mana? Yang mana? Aku ada tobat. Kamu siapa namanya? Kamu namanya siapa? Namanya Puput. Puput. Udah sekolah belum Puput? Udah bisa ngitung belum? Udah bisa ngitung belum? Hah? Kamu belum bisa ngitung? Udah bisa nulis belum? Belum. Masa belum bisa? Jangan dipencet, terus suaranya nggak masuk. Terus kamu nggak masuk TV lagi. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu aku tinggal aja. Nanti ini kan yang donasi kan papanya meninggal. Jadi kerabat, ini dari kerabatku. Papanya meninggal. Kemarin udah bilang sama Suster Rosa sih, minta didoain sama adik-adik semuanya. Iya. Ya udah gitu aja tante. Aku tinggal pulang ya. Sampai ketemu lagi ya. Ya, dadah. Ayo sayang. Iya, sama-sama. Dadah. Tos dulu dong. Iya. Masih ada yang balita nggak tante? Oh ini aja paling kecil ini. Oh ya udah bagus deh. Tos. Dadah sayang. Awas jatuh, awas jatuh, awas jatuh. Tante. Ya sampai ketemu lagi. Kamu mau ikut pulang? Ayo ikut pulang yuk. Dadah. Kak, aku duluan ya. Tos dulu. Dah, sampai ketemu lagi. Tos dulu. Tos dulu. Dadah semuanya. Ini mau ikut pulang semua nih. Suster Rosa. Nggak apa-apa. Nanti jangan lupa ya. Itu videoin, doain si itu Bapak Anwarnya. Bapak Anwar Harsono Ong yang meninggal. Oh, Bapak Anwar. Aku langsung ya pamit ya. Terima kasih. Suster sehat-sehat sama semuanya ya. Habis mandi makin cantik susternya nih. Ayo suster ya. Oke, makasih ya. Dah. Dah sayang. Dah sayang. Jangan keluar-keluar, nanti kamu hilang. Hah? Kalau hilang mau makan apa nanti? Oke teman-teman semuanya, kita udah selesai ngejalanin amanah dari Bapak Robert ya. Sekali lagi gue secara pribadi juga mengucapkan bela sungkawa atau turut berduka cita atas meninggalnya almarhum ayahanda yang ke-81. Semoga semua amal ibadahnya selama di dunia bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa ya. Kita udah ngasih ke semua panti sesuai dengan permintaan Bapak Robert, ke Holy Angel, ke Marhama, dan yang terakhir tadi ke Caritas ya, panti lansia. Oke gitu aja, semoga juga untuk Bapak Robertnya diberikan kesehatan sama Tuhan, terus dimurahkan, dimudahkan, rezekinya ditambahkan juga ya. Oke gitu aja teman-teman. Oh iya, buat teman-teman juga sekali lagi yang punya rekomendasi panti yang bisa kita bantu, makanan atau apapun itu, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, pastinya yang berada di sekitar Bekasi dan sekitarnya lah, Bekasi dan sekitarnya yang bisa kita bantu. Yang pastinya teman-teman juga jangan asal kasih rekomendasi ya, kalau bisa teman-teman udah cek dulu bahwa memang panti-panti tersebut layak untuk kita bantu gitu. Untuk agamanya apa aja, kita tidak memandang agama dan sebisa mungkin kita membantu ya. Oke gitu aja teman-teman video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah stay tune sampai habis videonya. Semoga teman-teman juga sehat terus, diberikan kesehatan, rezeki yang baik, dan segala-galanya yang diharapkan sama teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.